Jadi di sastra Inggris itu yang dipelajari itu ada dua. Yang pertama linguistik, kemudian yang kedua sastra. Jadi yang linguistik itu ilmu bahasanya, misalnya morfologi, fonetik, psikolinguistik, dan sebagainya. Di sastra, kita mempelajari karya-karya sastra. Jadi ada novel, ada drama, ada puisi, dan sebagainya. Itu jadi pada intinya, di sastra itu ada dua pihak yang berkepentingan, yaitu pemikir sastra dan pencipta sastra. Pemikir sastra itu ada dua macam, yaitu teoretikus dan kritikus. Kemudian yang kedua adalah pencipta sastra. Pencipta sastra itu adalah pengarang, kemudian penyair, dan penulis naskah drama. Pemikir sastra, mereka menggunakan nalarnya untuk bekerja. Sedangkan pencipta sastra, mereka menggunakan intuisinya untuk menghasilkan karya sastra. Teoretikus akan menghasilkan teori-teori sastra, konsep-konsep umum tentang sastra. Dan kritikus sastra, mereka mengevaluasi, ya, menghakimi. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang kritikus, itu berasal dari kata krites yang artinya hakim. Menghakimi di sini adalah menganalisis, kemudian mendedah, ya, mengupas sebuah karya sastra. Kritikus sastra bekerja bisa dengan teori-teori sastra, tapi dia juga bisa bekerja dengan teori-teori yang dia bangun sendiri. Jadi akhirnya dia menemukan misalnya periode sastra, mulai dari zaman awal sampai zaman akhir. Kalau di sastra Inggris, mulai zaman Anglo-Saxon, ya, kemudian abad pertengahan, Renaissance, sampai terakhir pada Postmo. Itu adalah karya dari para kritikus sastra. Mereka menggolong-golongkan berdasarkan periode, dan setiap periode itu punya ciri-cirinya sendiri, punya sifat-sifatnya sendiri. Seorang kritikus sekaligus pencipta sastra yang namanya Horace pernah menulis sebuah buku yang berjudul Ars Poetica. Dalam buku itu dia mengungkapkan sebuah istilah yang sangat terkenal sampai sekarang, yaitu dulce et utile. Di situ dia mengungkapkan bahwa sebuah karya sastra harus punya dua fungsi. Dia menghibur sekaligus juga memberikan nilai-nilai. Jadi tidak boleh karya sastra itu hanya untuk sastra itu sendiri, tapi dia harus membuat semacam pengajaran, terutama untuk perbaikan moral. Jadi karya sastra yang baik itu karya sastra yang bukan hanya menghibur, tapi juga dia mengajarkan tentang moral, nilai-nilai, dan sebagainya. Kemudian untuk mengupas karya sastra, seseorang di dalam studi sastra Inggris harus ada memiliki 3 awareness, ya, 3 kesadaran utama. Yang pertama, dia harus memiliki philosophical awareness. Kemudian yang kedua, dia harus memiliki theoretical awareness. Dan yang ketiga, dia harus memiliki methodological awareness. Philosophical awareness adalah ketika kita mau meneliti sebuah karya sastra, nilai-nilai apa
yang akan kita kupas. Nilai-nilai apa saja yang akan berusaha kita temukan dalam analisis tadi. Kemudian setelah kita menemukan philosophical awareness, kemudian kita harus memiliki apa yang disebut dengan theoretical awareness. Teori apa yang cocok untuk sebuah karya sastra. Sebab teori itu sama dengan sebuah pisau. Ya. Pisau untuk menyembelih sesuatu atau mengupas sesuatu. Misalnya pisau untuk mengupas buah tentu tidak sama dengan ketika pisau untuk mengupas kulit badak misalnya. Kulit badak perlu pisau yang besar, sedangkan untuk mengupas buah perlu pisau yang kecil. Begitu juga teori. Tidak semua teori bisa diterapkan untuk karya sastra tertentu. Disinilah pentingnya theoretical awareness. Dan yang terakhir adalah methodological awareness. Kita punya philosophical awareness, kita punya theoretical awareness, dan untuk mengaplikasikannya kita harus punya cara-cara, metode-metode, langkah-langkah apa yang perlu diambil agar tujuan penelitian itu bisa tercapai dengan baik. Dari ketiga theoretical awareness tadi, yang paling dasar adalah membaca karya sastra yang akan diteliti. Jadi tanpa membaca karya sastra, ketiga hal tadi tidak akan terpenuhi. Jadi pertama, membaca karya sastra, baru muncul ide philosophical awareness. Baru muncul ide theoretical awareness, baru muncul ide methodological awareness. Ketika itu semua sudah, ketika kita paham karya sastra yang akan kita kupas, ketiga hal tadi itu secara otomatis akan muncul pada diri kita. Jadi itu saya kira yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih.